Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, welcome back to my channel. Hari ini kita reaksi lagi apa-apa yang sedang viral atau apapun yang sedang tren hari ini. Kita cek video yang akan kita lihat kali ini, apa yang akan terjadi. Let's check it out. You know what I say as a Korean? Katanya mental orang Korea itu memang berbeda. Kebanyakan dalam hati orang Korea itu tertanam Han, di mana mental mereka dulu dijajah oleh Jepang dan China secara berulang-ulang. Dan leluhur mereka tidak ada penyembuhan mental. Kenapa orang Korea rasis? Kenapa orang Korea rasis? Karena di Korea, di Indonesia ada orang Indonesia, orang Cina, orang India, Betul. banyak orang tinggal di sini. Betul. Tapi di Korea hanya orang Korea. Oke. Tidak ada rasis yang lain. Karena itu, dan kami di media Korea, berita Korea, selalu menunjukkan orang Muslim, teroris, IS, di berita hanya menunjukkan itu. Dan kami tidak punya edukasi tentang negara lain, budaya lain, agama lain. Karena itu, kami tidak tahu. Baru ini seorang warga Korea bernama Peter S. Kim, dia menanggapi soal perang siber netizen, Korea, dan seablings khususnya Indonesia. Dia mengakui memang kebanyakan orang Korea seperti itu. Rasis, terobsesi dengan uang, popularitas, politik dan jabatan, dan orang Korea menganggap diri mereka supremasi terbaik dari semua orang. Mulai dari segi musik, film, dan sebagainya, menurutnya itu benar. So Southeast Asians are beefing with South Koreans, and as a South Korean, when I hear you guys say, oh, Koreans are racist, capitalist, greedy, class obsessed, starved for white attention, Western attention, pick-me-shas, obsessed with money, obsessed with power, obsessed with climbing the political and social and work ladder. We consider ourselves supremacists. We are better than everyone. Our music is better than... We're better at everyone else at taking the American ideals of greed and unfettered capitalism and completely losing our souls. So much so that we have let our country be taken over by corporations and conglomerates that run. Corporations like Samsung and LG completely run the country and the nation, and that's why our presidents have always been crooks and criminals, and that's why some of them even unalive themselves and bring in witches into the Blue House. You know what I say as a Korean? Katanya mental orang Korea itu memang berbeda. Kebanyakan dalam hati orang Korea itu tertanam Han, di mana mental mereka dulu dijajah oleh Jepang dan China secara berulang-ulang. Dan leluhur mereka tidak ada penyembuhan mental dan menurun sampai sekarang. Southeast Asians, I got something to say. Listen up. Clear that some of you have been mistreated by a Korean. And as a Korean person, let me just say this. Me too. I grew up chubby and closeted gay in the 80s and 90s. So I had a childhood bully. And I recently stood up to that childhood bully. I said, you can't talk to me like that. She was not happy. Her name is Amma. That's right. My childhood bully was my Korean mom. I know exactly what you're going through. Koreans can be the meanest, most brutal, most honest, to your face, nasty people in the world. All at the same time, arrogant, supremacists. We believe our shit don't stink. And there's a reason for that. Korea deals with an inner feeling called Han, slow bubbling rage that comes from being colonized and oppressed by Japan and China over and over and over and over. Because of this, we carry around a victim mentality. I've never processed trauma. They just carry it around with them. Which is why hurt people hurt people. Koreans going to the Philippines and acting a fool. Going to Vietnam, acting a fool. Going to Malaysia, acting a fool. Because when someone doesn't process their trauma and they believe they are the victim of their story, they are never going to look within themselves to see what's wrong within. These are the type of Koreans you're dealing with. There are a lot of different Koreans out here, and they're not like that. Lalu apa kabar dengan orang Indonesia? Nenek moyang kami, kakek nenek kami, negara kami juga dulu dijajah oleh Belanda dan Jepang. Dan menyimpan trauma yang mendalam. Tidak ada bedanya Indonesia dan Korea, sama-sama dijajah Jepang, perjuangan bangsa juga begitu hebat. Tapi kenapa orang Indonesia tidak menjadikan itu alasan untuk rasis? Indonesia sejak zaman perdagangan Nusantara sudah menerima pedagang Arab, India, Tiongkok, Eropa, dan lain-lain. Jadi interaksi lintas budaya sudah berlangsung ratusan tahun.
Indonesia sejak awal memang terbentuk dari keberagaman, ratusan suku, bahasa, dan agama. Konsep Bhinneka Tunggal Ika membuat masyarakat terbiasa hidup berdampingan dengan perbedaan. Dijajah memang bisa membentuk trauma kolektif, tapi itu bukan satu-satunya penyebab rasisme. Indonesia juga dijajah ratusan tahun, tapi hasil sosialnya berbeda karena struktur masyarakatnya memang majemuk sejak awal. Kalau orang Korea Selatan itu sebenarnya rasis-rasis, guys. Ini bukan mau menyudutkan siapapun ya, cuman berdasarkan pengalaman aku hari kedua di Jeju. Sebel banget. Di sini tuh meskipun sesama Asia, kamu dari Indonesia, dari Thailand, dari Malaysia, sekalipun mereka tuh kayak rasis banget gitu, guys. Contoh ya, tadi aku naik bus, terus aku ngeliat di sini orang-orang lokalnya itu sebelum berhenti di halte mereka itu udah berdiri, udah siap-siap buat turun. Nah, giliran aku sama ibu aku berdiri sebelum, padahal itu sedikit lagi mau berhenti di halte bus, terus aku sama ibu aku berdiri, tiba-tiba dibentak-bentak, diteriakin, diomelin pakai bahasa Korea. Terus aku bilang kayak gini dong, what do you mean? I cannot speak Korean, I speak English. Terus mereka kayak ngomel-ngomel pakai bahasa Korea gitu kan, ya aku juga ngomel-ngomel pakai bahasa Indonesia lah, kayak supirnya tuh bilang sit down kayak gitu kan. Terus aku ya udah akhirnya ya oke. Terus aku duduk lah, nunggu si busnya itu bener-bener berhenti. Parah banget. Ya kan nggak salah karena aku tuh berdiri buat siap turun, tapi ternyata diutak-utak, diomel-omelin. Terus juga supir taksi juga sama. Waktu itu diomel-omelin cuman gara-gara salah buka pintu doang. Kayak dibentak-bentak, diomel-omelin pakai bahasa Korea. Jadi aku kasih tahu ya, buat kamu pecinta K-pop yang tergila-gila, yang mengagung-agungkan Korea Selatan, sebenarnya nggak salah, cuman itu nggak akan jadi jaminan kamu kalau datang ke Korea Selatan nggak dapet perlakuan baik. Jadi kayak ya udah sewajarnya aja mencintai budaya mereka. Nggak semuanya, tapi rata-rata hampir semuanya. Jadi kalau mau jalan-jalan ke Korea Selatan, siapin mental dan siapin kesabaran ya. Jangan sampai harus tipis tisu. Dan orang-orang Indonesia juga saya pikir gak usah resah dan gak usah GR kalau misalkan dirasisin sama orang-orang Korea Selatan, karena itu sudah mendunia gitu. Baraya cek misalkan orang-orang Thailand sampai sekarang itu merasa tidak suka sama orang Korea Selatan karena orang Thailand itu seringkali dirasisin sama mereka. Atau misalkan orang Filipina yang banyak bekerja di Korea Selatan itu mendapatkan diskriminasi yang luar biasa. Bukan hanya dirasisin atau mereka mendapatkan pengalaman-pengalaman yang kurang baik secara etik, mereka juga bahkan seringkali mendapatkan isu-isu mereka itu diperlakukan sebagai budak ketika mereka bekerja di sana gitu. Nah, jadi saya mohon maaf ya kalau misalkan ada isu bahwa orang-orang Korea Selatan yang tinggal di Indonesia itu memberikan ocehan-ocehan yang tidak menyenangkan, bernada rasis atau yang semacam itu, maka maklumi saja karena bukan hanya Indonesia yang seperti itu, tetapi mereka memperlakukan kepada semua orang seperti itu. Setidaknya ya datanya menyebutkan seperti itu. Tidak semua orang Korea, tapi sempat hampir setengahnya begitu kan.